Hai Taurus, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, dan cross watcher artinya yang bersangkutan atau yang lagi berkoneksi, berhubungan, berurusan dengan Taurus. Kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian, oke? Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Taurus, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian, ya. Di Desember penghujung tahun ini sudah gua program untuk bikin prediksi 2025 untuk semua zodiak 12 bulan, ya. Jadi kalau kalian ada yang tertarik untuk personal atau private reading prediksi 2025 berdasarkan juga fokus dengan beberapa intensi atau pertanyaan yang lebih spesifik juga bisa, ya. Kalau permintaan itu masuk sebelum tahun 2025, kalian akan dapat diskon 20%, oke? 20% dari berapa? Cek aja di box description gue, itu ada link ke WA gue. Kalian bas gue aja tanya, oke? Langsung aja Taurus. Apa yang Taurus perlu ketahui di bulan Desember 2024? Nggak mau, terlalu banyak, ya kan? Desember 2024 untuk Taurus, apa yang Taurus perlu ketahui? Dua kali lo jatuh, Jo. Seven of Swords, tema kalian di bulan ini, ya. Minggu pertama The Sun, challenge, ya. Five of Swords. Minggu kedua Queen of Pentacles, challenge, ya. Six of Cups. Minggu ketiga Seven of Wands, challenge-nya Four of Wands. Minggu keempat Nine of Cups, challenge-nya The World. Saran atau petunjuk untuk Taurus lakukan di bulan Desember. Five of Cups. Ouch. Under the deck. Baiklah. Kayaknya banyak untuk Taurus, ya kan? The Hierophant. Oke. Jadi, ya kan, tema di bulan ini untuk Taurus. Seven of Swords in reverse, ya. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius. Seven of Swords in reverse. Pluto ada di Aquarius, ya kan? Oh ya, sebelum berangkat, sebelum mulai semuanya di Desember ini ada 2 kali new moon, ya, tanggal 1 dan tanggal 30. Yang tanggal 1 adalah new moon di Sagittarius, yang tanggal 30 itu adalah new moon di Capricorn. Oke, nanti kita ngomong secara detailnya, ya. Dan di pertengahan bulan tanggal 15 itu ada purnama di Gemini. Oke. Nah, di Aquarius kita udah tahu ada Pluto, tapi tanggal 7 Venus juga masuk ke Aquarius. Nah, kan ini artinya nggak ada istilahnya, kalian udah keluar dari hal-hal yang sifatnya nipu-nipu, bukannya nipu-nipu, apa sih, ya? Untuk sebagian dari kalian, ya, ini general reading, ya. Untuk sebagian dari kalian nipu-nipu atau sembunyi-sembunyi, ya kan, main belakang atau bersiasat. Kalian udah nggak lagi main itu, udah nggak lagi itu deh, gitu.
yang jelas-jelas aja lah. Aquarius, secara Aquarius itu energinya buat Taurus itu ada di status, ya kan, ada di status entah itu kontrak kerja, entah itu perkawinan, pernikahan, entah itu juga siasat, menggunakan siasat atau strategi yang agak nyeleneh untuk mencapai goal jangka panjangnya, visi-visi jangka panjangnya, bisa jadi cuma sekedar itu, ya kan. Ada yang ini juga tentang karirnya, di dalam karirnya, ya. Ada yang main-main belakang gitu kan. Umpamanya contoh, gue kerja di advertising agency, tapi di balik itu gue juga sambil freelance di agensi yang lain, ya kan. Ini nggak selalu tentang selingkuh ya, tapi juga ada yang mungkin tentang selingkuhan, ya. Ini general reading karena dan Aquarius, Pluto di Aquarius lagi-lagi itu adalah transformasi. Pluto itu transformasi, dan begitu Venus masuk ke situ, ya kan? Venus itu juga tentang money, relationship, ya, dan harmoni. Jadi kalian udah nggak mau lagi main itu, maksudnya main belakang lah, ya. Anyway, di minggu pertama kalian dapat the sun, ya. Ada terang, ya kan? Ada pencerahan, ada happiness, ada kebahagiaan dalam kesehari-harian kalian. Kebiasaan-kebiasaan baru mungkin ya, kalian punya kebiasaan-kebiasaan baru. Ada kebenaran yang terungkap, ya. Ada kebenaran yang terungkap di dalam kesehari-harian kalian. Dan bicara tentang matahari di Sagittarius dan di awal bulan, artinya new moon, ya. New moon itu nilem, ya kan. New moon itu juga kenapa kalau di new moon itu nggak ada bulannya, nggak kelihatan? Ya karena dia barengan, dia ada bersama dengan matahari, jelas kalah dong, ya kan, energinya sama matahari, jadi dia gelap gitu kan. Nah, energi new moon di Sagittarius itu pun juga buat kalian dampaknya ada dalam keseharian secara emosional. Itu kalian ingin memulai sesuatu yang baru gitu loh. Kalian dapat pencerahan untuk memulai sesuatu yang baru mungkin kan gitu. Kalian punya semangat baru untuk memulai sesuatu yang baru apapun itu. Dan challenge-nya adalah Five of Swords. Ini energinya Aquarius lagi. Perubahan, transformasi, ya. Untuk ngekat hal-hal yang sifatnya ngekat yang emang lagi udah nggak lagi sesuai sama kalian mungkin gitu ya. Entah itu bisnis kalian, entah itu karir kalian, entah itu status kalian, ya. Kalian akan ngekat itu. Karena Venus juga masuk ke situ tanggal 7, ya. Dan tanggal 7 itu nggak hanya Venus masuk ke sana ya, nggak hanya Venus masuk ke Aquarius, tapi juga ada Neptune yang direct. Neptune yang direct itu, jadi dia retrograde udah lama, 6 bulanan. Nah, dan dia direct di Sagittarius, di Pisces ya, di Pisces buat Taurus. Ini tentang network, pertemanan kalian, ya. Jadi ada yang memang kalian mungkin menjadi lebih jelas, kalian mendapatkan kejelasan tentang jalan spiritual kalian, ya, atau yang terbaik untuk apa yang kalian lakukan, dan di situ kalian juga akan dapat kejelasan, bahkan dikasih tahu caranya gitu, kasih tahu caranya untuk berjalan mencapai apa visi kalian, kurang lebih gitu. Nah, dan Venus yang masuk ke Aquarius itu dia beroposisi dengan Mars yang lagi retrograde di Leo. Memang buat kalian ini agak-agak ruwet ya, tapi kalau gue menjelaskan segala sesuatu tanpa pakai nalar dan logikanya itu sulit.
untuk kalian juga bisa mengikuti ritme semesta itu sendiri gitu loh, dengan dampaknya buat kita gitu loh ya. Jadi Venus yang oposisi dengan Mars di Leo yang retrograde. Jadi Mars di Leo retrograde itu tanggal 6. Well, mungkin di kita tanggal 7 ya. Bersamaan. Jadi dia oposisi dengan Venus yang juga konjang. Konjang artinya apa? Bersanding dengan Pluto. Nah, itu di kalian jadi energi Mars-nya itu, Mars itu action ya. Mars itu action. Jadi kita diminta slow down. Jadi pelan, lebih nahan, karena energinya Mars itu ingin selalu melakukan segala sesuatu tapi kayak nggak punya arah gitu loh. Kayak nggak punya arah. Dan dia ini ada kayak konflik dari dalam diri kita sendiri. Untuk kita harus melakukan sesuatu dengan apa yang kita ingin lakukan itu kayak bentrok di dalam diri kita. Jadi energi Mars itu memang dibuat kita untuk lebih bisa menerima, menahan keinginan kita bertindak tanpa arah gitu. Tapi lebih mendengarkan sisi kreativitas sendiri. Kreativitas itu adalah sisi hati kita ya. Bagaimana kita ingin mengekspresikan segala sesuatu, berkreasi. Lebih mendengarkan sisi itu gitu loh ya, dengan energi Mars retrograde itu ya. Nah itu kan dia beroposisi dengan Venus, jadi mana tuh yang menghasilkan gitu ya. Bicara tentang Venus kan tentang money juga, dan dia bersanding dengan Pluto, transformasi gitu loh. Nah Mars di Leo buat Taurus itu ada di rumah tangga, keluarga, properti, ya, stabilitas emosional kalian sendiri, gitu. Jadi oposisinya jelas ya, antara karir, long term goal, ya, goal visi jangka panjang, status kalian, ya, dengan bagaimana situasi di rumah, di keluarga, di rumah tangga, di rumah, properti, ya. Dengan stabilitas emosional kalian. Nah, ada yang harus dirubah nih kan gitu. Nah, plus bersamaan dengan New Moon di Sagittarius, ada Merkuri yang juga lagi retrograde di Sagittarius. Nah kan, dan dia itu beroposisi dengan Jupiter di Gemini yang sangat overthinking itu ya kan. Jadi di saat-saat itu memang kan dampaknya New Moon itu bisa sampai 2 minggu ya, 2 minggu ke depan. Jadi ada rasa, jadi di sini sarannya adalah untuk tidak banyak terlalu berpikir. Maksudnya gini, berpikir tuh wajar lah gitu. Siapa sih yang nggak mikir ya kan? Siapa sih yang nggak kepikiran gitu? Tapi jangan terlalu percaya dengan segala sesuatu yang mampir, yang datang ke pikiran kita gitu loh. Karena Merkuri retrograde itu tadi gitu. Jadi dan tanggal 4 ya. Dia matahari juga berkonflik dengan si Saturn di Pisces. Jadi ini kalian diminta untuk, dengan energi itu kalian diminta untuk cek segala sesuatu yang memang sempat tertunda. Apapun itu. Mungkin masalah network, pertemanan, atau lingkungan sekitar kalian sendiri. Ya. Kalau kalian lingkungan sekitar tuh maksudnya dimanapun kalian dia lebih seringnya itu di kantor kah, di pekerjaan kah, di rumah kah, ya kan? Itu ada konflik di situ. Atau ada delay yang emang sebenarnya kalian harus lakukan itu tapi ada yang tertunda. Nah, itu dicek. Oh ya, dengan Merkuri retrograde dengan Jupiter retrograde, ada baiknya kalau ingin melakukan segala sesuatu important decision, ya, keputusan-keputusan penting seperti tanda tangan kontrak, apapun itu ya, tanda tangan kontrak
kontrak rumah, pernikahan, apapun ya, itu ada baiknya untuk dicek secara detail. Jangan sampai itu kalau kita skip itu, karena energi Merkuri Mars retrograde itu kita jadi nggak sabaran gitu. Nggak sabaran. Jadi ada baiknya dicek sampai detail, sedetil-detilnya, kalau perlu 2-3 kali lagi diulang gitu. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak jadi bumerang buat kita. Oke? Agak hebring nih emang Desember ini ya kan. Nah, di minggu kedua kalian dapat Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini energi Capricorn. Ini energi Capricorn. Buat Taurus ini tentang traveling, ya, tentang jalan-jalan, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, cara berpikir, whatever, ya, tentang segala hal yang sifatnya berjarak. Travel itu sendiri ya, segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografis, ya, buat Taurus. Dan ruler planetnya si Capricorn itu adalah Saturn, ya. Saturnnya kan ada di Pisces, ya. Ini tadi gue udah cukup jelaskan tentang matahari yang berkonflik dengan si Saturn, ya. Kebenaran yang memang nggak sesuai dengan kenyataan mungkin gitu ya. Maksudnya dengan yang seharusnya gitu loh. Ya. Dan itu bicara tentang Saturn di Pisces itu adalah sisi emosional, spiritual, ya, yang mencoba untuk menghargai perbedaan, ya kan. Challenge-nya memang mungkin kalian ada yang mau pindah, ya, kalian mau pindah. Challenge adalah Six of Cups. Ini energinya si Scorpio. Energinya Scorpio. Ada yang mungkin ingin jaga jarak, ya. Ada yang ingin jaga jarak, tapi challenge-nya adalah nostalgia kalian, memori-memori kalian bersama. Yeah. Kalian mencoba, challenge-nya adalah kalian suka bernostalgia dalam kebersamaan kalian. Ini karena energi Scorpio, ya, ini tentang relationship untuk Taurus ya. Kalau kalian ingin pisah, segala macem, ya. Nah, di minggu kedua, sebelum kita lanjut ke minggu ketiga, kan ada purnama nih di Gemini ya. Purnama di Gemini, bersama dengan purnama di Gemini ada Merkuri yang direct, selesai retrograde-nya, direct di Sagittarius. Masih dia beroposisi dengan Jupiter ya. Tapi dengan energinya itu ada sangat mungkin kita dapat pencerahan akan energi-energi yang selama ini buat kita agak bulet gitu loh, yang bikin kita agak bingungin. Kenapa ya gini ya, kenapa ya gitu ya, kenapa gue nggak bisa gini ya, kenapa gue ngelakukan ini ya gitu. Itu akan ada pencerahan ya di pertengahan bulan, tanggal 15 lebih tepatnya ya. Tentang energi-energi dari awal bulan, lebih spesifiknya dari awal bulan sampai pertengahan bulan ini. Mungkin untuk beberapa dari kalian ini lebih jauh ke belakang lagi. Nah. Minggu ketiga kalian dapat Seven of Wands. Seven of Wands. Ini energi Leo, Mars di Leo.
Mars di Leo. Kalian akan mencoba bertahan di rumah. Karena energi Leo buat Taurus itu tentang properti, tentang rumah tangga, tentang keluarga, stabilitas emosional, ya, tentang tradisi. Kalian mencoba untuk bertahan, ya, dengan apapun itu situasi rumah kalian, ya, karena memang challenge-nya adalah kebahagiaan keluarga atau pernikahan kalian. Dan ini energinya Aries. Energi Aries, Four of Wands. Yang mana energi Aries buat Taurus itu ada di rumah ke-12. Hal-hal yang sifatnya kegelapan, karma, alam bawah sadar, spirituality, ya, itu challenge buat kalian. Jadi mungkin kalian sedang menghadapi situasi pernikahan yang lagi di dalam kegelapan, ya, kalian mencoba bertahan yang jelas, ya. Dan langsung aja kita ke minggu keempat, ya. Minggu keempat itu kalian dapat Nine of Cups. Gembira, happy, ya kan? Tapi ini kayaknya gue lebih punya feeling bukan beneran bahagia, tapi ini lebih ke pelarian. Minum-minum, ya kan? Ini energi Pisces, Bu. Energi Pisces. Dan di Pisces ada apa? Ada Saturn dan juga ada Neptune, ya. Ada Saturn dan Neptune. Dan Neptune juga direct, ya kan? Ya, kalian punya tendensi untuk hangout atau keluar sama teman-teman, ya, di minggu terakhir. Well, ini New Year's gitu loh, ya kan? New Year's Eve gitu. Masa tahun baruan nggak keluar? Rugi banget. Tapi ya, what it is, itu ya adalah yang adanya. Kenapa juga salah, ya nggak ada yang salah, ya kan, menikmati. Tapi challenge-nya kalian adalah si Saturn ini, the world, siklus yang memang sudah selesai. Jadi seharusnya sudah selesai aturannya, maksudnya aturannya. Jadi di sini energinya adalah yang namanya tahun baru itu nggak harus juga dirayakan dengan begitu gitu loh. Banyak cara, ya kan? Ya, tapi bukannya salah juga untuk merayakannya gitu loh. Cuman untuk setiap orang mungkin berbeda, ya. Lagi-lagi ini untuk kayaknya energinya sangat spesifik, ya, untuk beberapa orang. Tapi untuk secara general kan so common, ya, maksudnya untuk merayakan sesuatu hal yang sewajarnya gitu kan, merayakan tahun baru dan minum-minum whatever. Ini intinya kalian diminta untuk secara emosional dan spiritual itu membumi, ya, lebih punya kesadaran untuk apapun yang kalian sedang kerjakan, walaupun itu hanya sekedar pelarian, ya, gitu. Untuk reputasi kalian sendiri. Itu, ya. Dan bicara tentang Saturn, itu karena dia ruler planetnya si Capricorn, kan gue tadi udah bilang, ya, di minggu terakhir tanggal 30 ada new moon di Capricorn. Itu ada baiknya memang malah digunakan untuk refleksi, ya, mengerevisi jalan yang memang sudah kita ambil, pilihan yang sudah kita pilih, gitu kan, di awal tahun ini, ya. Dan bagaimana perkembangan kita dan situasi kita saat ini
sehingga kita bisa menentukan niat atau apa yang kita ingin bangun di tahun 2025. Karena new moon itu tentang semangat baru. Dan itu adalah energinya sangat manjur lah kurang lebih kalau kita ingin menanamkan benih tentang apa yang kita ingin bangun. Ya, secara emosional aja kita berangkat gitu kan, karena bicara tentang new moon itu adalah emosional ya. Nah, saran dan petunjuk untuk Taurus lakukan di bulan Desember adalah Five of Cups. Ini hidung gue gatel banget. Five of Cups ini jangan menyesali kalau memang kalian akan kehilangan, jangan sesalkan gitu. Jadi jangan sesali dan jangan berlarut-larut dalam kesesalan kalian, penyesalan kalian. Jangan disesalkan bahkan gitu loh. Ini energi kalau kalian kehilangan partner, ya, kalau kalian kehilangan partner, entah itu profesional atau spiritual, ya, jangan disesali. Five of Cups. Dan alam bawah sadar kalian adalah The Hierophant. The Hierophant itu adalah ikatan ya, ikatan, kontrak, komitmen, pernikahan, kerja, tradisi, agama. Ini energi Taurus itu sendiri. Kalian tuh komit. Kalian sangat komit bahkan. Dengan apa ya? Ini general reading, setiap orang beda. Nggak semua Taurus sama. Tapi yang jelas orang Taurus itu sangat komit dengan prinsipnya. Apapun itu prinsipnya. Kita kartu terakhir, The Wisdom of the Oracle. Satu kartu aja buat Taurus di bulan Desember 2024. Soulmate in reverse. Soulmate balik. Aduh gila gatel banget ini gue. Soulmate in reverse. Artinya sudah saatnya kalian pisah. Dan gue tadi lupa ini energi Aries, Chiron tanggal 29 dia direct ya. Di Aries. Jadi ini kalau di minggu ketiga tadi gue skip. Di minggu ketiga kalian mau coba bertahan untuk pernikahan kalian ya. Coba kalian renungkan lagi ya. Apa yang kalian ingin coba healing, sembuhkan dari awal tahun ini, dan kalau perlu dilihat lagi tuh di bulan April 2024. Ya, itu ada gerhana matahari di Aries. Ya. Apa yang terjadi saat itu, dan mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian lagi. Jadi apa yang kalian selama ini sudah lakukan di tahun 2024 ini untuk mencoba memperbaiki atau menghealing gitu, menyembuhkan dari trauma-trauma kalian, sakit kecewa kalian ya. Ini untuk jadi bahan pertimbangan kalian dalam bertahan. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa like, comment, dan share.